Salah satu keuntungan atau kelebihan atau manfaat yang bisa kita dapat dengan berbudidaya tanaman sayur adalah kita bisa mengonsumsi tanaman sayur yang segar, yang sehat dari kebun di pekarangan rumah kita sendiri. Seperti pada pagi hari ini, saya akan mengajak rekan semua untuk memanen jagung yang saya tanam tumpang sari dengan pohon singkong di pekarangan rumah seperti yang terlihat di layar ini. Jadi pagi ini saya akan sengaja memanen jagung yang masih agak muda untuk kita olah menjadi bahan makanan yang tentunya bahan makanan ini lebih sehat karena dibudidayakan atau ditanam di pekarangan sendiri dengan pupuk organik, dengan pupuk yang alami, sehingga mudah-mudahan badan kita bisa lebih sehat, lebih kuat, dan bisa panjang umur. Nah, itu dia. Sekarang kita akan memanen tanaman jagung ini satu persatu. Udah Mas, diambil Mas. Seperti kita ambil satu-satu. Satu. Ditaruh dulu, ditaruh situ. Ini kita akan hari ini akan kita panen sebaris ya. Ini karena rencananya kita akan gunakan lahan ini untuk berbudidaya tanaman lainnya. Jadi yang penting kita sudah bisa dapat manfaat. Ini yang bisa dapat jagung, sekaligus bisa dapat tanaman sayuran yang lain. Lumayan lah untuk kebutuhan kita sendiri. Cukup untuk bisa dimasak untuk kebutuhan di rumah. Ambilin semua, awas yang diinjak-injak. Nah, ini seperti ini. Ini ada nilai seninya. Kita seperti ini asik, ada nilai seninya. Kemudian yang jelas ada unsur kesehatan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Enggak yang itu. Jadi kita bisa selalu menyajikan hidangan sayuran, makanan yang benar-benar bergizi, selain itu juga sehat. Dengan begitu harapannya badan kita tentunya akan lebih kuat, lebih sehat, dan bisa menjalani aktivitas, mewujudkan cita-cita dengan mantap, dengan kemampuan yang benar-benar bagus. Jadi ini sudah kita petik satu baris ini, kita petik jagung yang masih muda. Nanti tinggal kita potong dahannya supaya tanaman singkongnya bisa agak tumbuh lebih lebat. Kemudian nanti rencananya akan saya gunakan juga lahan ini untuk menanam sayuran yang lain. Jadi lihat saja nanti. Nah, ini hasil panen kita pagi ini. Hasil panen kita pagi ini dikupas Mas, dikupas. Jadi jagung ini kita tanam hanya menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi memang seperti ini, bisa bentuknya memang seperti ini, kecil-kecil ya, tapi ini sehat.
kecil-kecil, tapi ini sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia. Ini bisa kita rebus. Bisa kita rebus. Nanti, nah bisa dikasih nih. Oke. Jadi emang tanamannya ini selain ini tempatnya juga agak teduh karena di bawah pohon coklat. Selain itu, memang tanpa pupuk ya. Dalam arti tanpa pupuk kimia, jadi hanya menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos yang kita hasilkan dari ternak ayam yang kita miliki juga. Dapat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukuplah untuk sekedar konsumsi sendiri. Ini baru satu contoh saja tanaman jagung yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita budidayakan di sekitaran rumah. Jadi intinya jika kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri di pekarangan rumah, itu bisa dengan menanam berbagai jenis sayuran. Bisa mulai dari jenis sayuran daun, saya mulai dari sayuran daun, kemudian bisa juga ini ada yang cukup besar, ini satu ya, seperti inilah. Kalau bisa, kalau dibandingkan, oh ini sudah agak tua ini. Kalau dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia tentu saja jauh. Tapi saya lebih suka ini. Saya sedang membiasakan keluarga untuk menyantap atau mengonsumsi berbagai jenis tanaman sayur, buah yang ditanam secara organik, yang tidak menggunakan pupuk kimia, karena ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, sembari kita menunggu ini dikupas semua, Iya. kita coba lihat lagi tanaman yang lain. Nah, ini tadi yang kita panen hanya satu baris ya, satu baris. Ini sekarang kita potong aja bagian bawahnya. Jadi pohonnya kita potong, nanti supaya tanaman berikutnya bisa tumbuh lebih baik lagi. Nanti ini akan kita persiapkan untuk lahan tanaman cabai. Jadi rencananya ini akan kita siapkan untuk lahan tanaman cabai. Saya tanam agak tanggung musim ini, mudah-mudahan bisa bertahan sampai lama. Jadi paling tidak kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi dari hanya memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Selama ini yang saya lakukan memang seperti itu. Jadi dari pekarangan rumah saja itu sudah cukup banyak ya, cukup banyak tanaman yang bisa dibudidayakan, yang bisa ditanam dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini contoh lainnya, misalnya ini masih ada tanaman singkong yang nanti bisa kita petik daunnya, kita konsumsi. Pokoknya tidak akan kurang. Kalau untuk kebutuhan sendiri tidak akan kurang, cukup untuk menyediakan
bahan makanan yang sehat tanpa mengandung bahan-bahan kimia. Menanam tanaman organik memang menyenangkan, hasilnya juga cukup bagus. Mungkin kuantitasnya agak sedikit kalah jika dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia, tapi secara kualitas hasilnya jauh. Rasanya dari rasa tanaman yang kita tanam juga itu berbeda, lebih lezat, lebih gurih, lebih nikmat, dan tentunya lebih sehat. Nah, ini lumayan, ini kita punya banyak nih. Ini bisa kita rebus nanti buat teman minum kopi atau minum teh sambil nonton. Jadi kegiatan kita selama di rumah itu tidak akan sia-sia, menghasilkan. Ini kalau bisa seperti ini, kalau kita lebih sabar lagi, lebih kreatif lagi, sebenarnya dengan lahan yang sedikit sekalipun kita masih bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Bahkan selain mencukupi kebutuhan sehari-hari juga bisa untuk dijual sehingga menambah pendapatan kita. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan, bisa menjadi ide untuk kita semua, terutama rekan-rekan yang punya waktu luang di rumah, sehingga daripada hanya memanjakan diri dengan hal-hal yang kurang produktif, lebih baik kita manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat lagi. Seperti misalnya bercocok tanam tanaman sayur di pekarangan rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bonggol ini. Ini yang paling besar tapi sudah agak tua. Yang lain ini masih cukup muda-muda, ini masih bisa direbus, ini masih nikmat, gurih, manis. Manisnya tidak kalah dengan jagung manis. Ini padahal jagung biasa. Lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini Mamas yang bantuin kita panen kali ini. Nah, untuk hari ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Pagi ini kita panen tanaman jagung manis. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat, bisa jadi inspirasi buat kita bersama. Sampai di sini, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya.